Tim Jimat punya cerita dengan judul Pesugihan Air Mayat Dewi Sambi, seri yang ke-7. Sudah hampir sebulan, tapi mayat gadis bernama Murni tak jua ditemukan. Kasus itu sudah ditangani pihak berwajib, tapi tak juga ada jalan terang, membuat keluarga Murni semakin dilanda kebimbangan dan perasaan sedih yang tiada tertahan, memikirkan nasib gadis bernasib malang yang belum merasakan surga dunia itu. Begitupun Galang yang beberapa kali merasakan kehadiran Murni di waktu-waktu tertentu, membuat hidup Galang tak tenang. Apalagi teman yang biasa ia ajak bertukar cerita kini sudah resign dan sulit ditemui. Hingga pada suatu saat ia menerima telepon dari sahabatnya itu yang meminta bantuannya, minta dijemput karena merasa tubuhnya tidak enak. Senyum Galang merekah saat akhirnya bisa bertemu dengan gadis manis yang sudah berminggu-minggu ini menghindari dirinya. Maaf Lang, aku ngerepotin kamu, ucap gadis itu dengan wajah lesu. Galang langsung menggeleng dan malah meraih tangan gadis itu hingga membuat gadis itu tersentak kaget. Kamu kenapa kayak menjauh begitu, Rim? Aku mau cerita banyak, tapi kamu sulit banget dihubungi. Sibuk banget ya sekarang? Cecar Galang dengan tatapan yang membuat wajah gadis itu memerah. Bukan sibuk Lang, tapi aku memang sengaja menghindar. Aku takut perasaanku ini semakin besar. Tapi kamu nganggap aku cuma sahabat. Batin gadis itu menjerit. Rim, kamu kenapa diam? Ayo naik motor, kamu pucat banget. Biar aku antar pulang sekarang. Galang melepas tangannya dan memutar tubuh, kemudian naik ke atas motor metiknya. Gadis itu menghela napas dalam dan melangkah lesu ke arah motor Galang, menatap punggung pemuda yang mencuri hatinya itu dengan perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Gusar, kangen, salah tingkah, semua menjadi satu. Saat ia naik dan kendaraan roda 2 itu mulai bergerak, Rima dengan tangan bergetar meraih ujung baju Galang berpegangan. Ia tidak ingin seperti dulu. Bagaimanapun ia harus menjaga hatinya yang takut untuk terluka. Rim, aku sebenarnya mau cerita. Sudah beberapa kali aku seperti bermimpi bertemu dengan Murni, tapi terasa seperti nyata. Kamu tahu, mimpi terakhir aku mendapati lendir berbau anyir di kasurku, persis seperti bau yang aku rasakan saat berhadapan dengan hantu Murni. Papar Galang tanpa rasa sungkan. Kening Rima mengernyit. Ia yang semula tampak menjaga jarak seolah kehilangan inginnya itu, dan begitu saja menjawab Galang. Sampai sekarang jasad calon istrimu itu belum ditemukan. Apa itu caranya meminta tolong, Lang? Sepertinya memang begitu, Rim. Tapi setiap aku mau tanya lebih lanjut, dia pasti menghilang. Kan tambah sulit. Mana gak ada petunjuk lagi. Nanya? Kamu gak takut, Lang? Enggak sih. Bagaimanapun dia sosok yang pernah sangat aku cintai. Aku cuma ingin jasanya ketemu, itu aja. Rima mengangguk meskipun itu tidak terlihat oleh Galang. Dia mencoba menepis rasa cemburu yang tiba-tiba hadir di dalam hatinya. Rim, kamu kenapa, Rim? Kok sepertinya ngejauh dari aku? Aku ada salah sama kamu ya, Rim? Rima diam lalu mengalihkan pembicaraan. Maaf ya, Lang. Hari ini aku terpaksa nyusahin kamu. Soalnya aku benar-benar takut, Lang. Dan cuma sama kamu saja aku bisa jujur. Kamu takut kenapa, Rim? Tanya pemuda berang tegas itu dengan pandangan fokus masih ke arah jalan. Ia lalu membelokkan motornya ke suatu tempat dan menepi, membuat Rima bertanya-tanya. Kita ngopi sebentar di warung itu yuk. Gak enak ngobrol di motor.
kata Galang yang kemudian diangguki oleh Rima. Setelah turun dari motor, mereka lalu berjalan ke arah warung yang berada di pinggir jalan. Warung berdinding papan dengan atap daun rumbia. Seorang wanita tua menyambut kedatangan mereka dengan senyum merekah. Mau minum apa, Nduk? Tanyanya, seraya menunjukkan rentengan minuman kemasan yang berjajar rapi di kantungan. Yang ini saja, Bu, 2. Rima menunjuk salah satu sasetan. Monggo, lenggah, Nduk. Wanita itu mempersilahkan Rima dan Galang duduk di bangku panjang menghadap ke arah warungnya. Tunggu, Rim. Galang duduk terlebih dahulu dan mengibaskan tangannya ke arah bangku sebelum Rima duduk di situ. Melihat perlakuan Galang itu, hati Rima mencelos. Siapa wanita yang tidak lulus mendapat perhatian dari seorang laki-laki perhatian seperti Galang? Dah bersih, duduk sini, Rim. Rima duduk sambil nyeletuk. Kamu begini dengan semua cewek ya, Lang? Lain kali jangan begitu. Nanti ceweknya melty dan baper. Kening Galang mengernyit dan menatap sekilas ke arah Rima yang duduk menghadap warung dan menatap isi warung sederhana yang mereka singgahi siang itu. Enggak kok, Rim. Aku begini cuma sama kamu dan Murni. Sekarang Murni enggak ada. Aku enggak punya teman cewek selain kamu. Rima diam. Lagi-lagi ucapan Galang membuat jantungnya bersenandung riang. Namun Rima cepat tersadar, ia cuma dianggap teman tidak spesial. Lang, aku mau lihat dong foto Murni. Apa kamu masih simpan? Tanya Rima sembari menerima gelas berisi kopi instan yang ia pesan. Terima kasih, Bu. Sami-sami, Nduk. Galang merogoh kantong dan meraih dompetnya. Tangannya mulai bergerilya saat dompet ia buka. Ia lalu menjemput foto kecil dari selap benda berwarna coklat tua itu dan memberikannya kepada Rima. Ini, Rim. Saat Rima menerima, Galang meraih gelas dan meniup-niup permukaannya pelan, lalu mulai menyeruput isinya perlahan. Rasa legit dan pahit berbaur dengan air hangat mengaliri tenggorokannya. Suasana siang menjelang sore itu terasa syahdu. Sejenak ia bisa melupakan sedikit luka batinnya karena ditinggal Murni saat menikmati kopi, ditemani sahabat serta sapuan angin sepoi-sepoi di bawah atap daun rumbia dan dilindungi pepohonan tinggi berdaun lebat di atasnya. Sedangkan Rima menatap nanar foto gadis yang berpose sedikit mesra dengan Galang. Rasa iri kian menyergap batinnya. Ia berandai-andai berada di posisi gadis itu. Pastilah ia akan sangat bahagia. Astaga, apa yang aku pikirkan? Kenapa aku sakit hati dengan orang yang sudah meninggal? Batin Rima. Gadis itu mengusap wajahnya kasar. Galang yang tak sengaja menoleh ke arahnya terlihat heran. Kamu kenapa, Rim? Enggak apa-apa, Lang. Saat itu mereka bertukar cerita. Suasana hati Rima kembali membaik. Meskipun ia harus menyembunyikan perasaan itu, perasaan suka yang kian tumbuh. Tidak mengapa meskipun bertepuk sebelah tangan, asal Galang bisa terus ada di sampingnya. Keesokan harinya, Rima saat berada di tempat kerja. Kamu berhenti, Tin? Kenapa? Tanya Rima sang itu saat mereka bergantian waktu makan. Keadaan warung yang selalu ramai membuat mereka harus bergantian untuk makan di belakang. Kustini menatap temannya sendu dan mengangguk. Nggak tahu, Abah suruh berhenti kerja. Katanya kerja di sini bahaya. Dan aku nggak tahu alasannya. Saut Tini dengan wajah tertunduk lemas. Ia mengemasi alat makannya dan mengangkat tubuhnya. Sayang ya, Tin. Padahal gajinya gede. Rima menanggapi. Ya gimana lagi? Kamu hati-hati ya, Rim. Aku selalu merinding kalau di belakang seorang diri. Ada yang aneh di ruangan itu. Tapi entah apa. Kadang ada bau bangkai, tapi lebih sering tercium bau garu.
Wanginya bikin takut. Bisiknya dengan suara tertahan, takut jika terdengar orang. Rima hanya mengangguk. Ia pun merasakan hal yang sama. Selama tidak mengganggu, ia berusaha menepis prasangka. Kalaupun terjadi sesuatu yang aneh, bukankah mereka memang hidup berdampingan? Tini memeluk tubuh Rima beberapa saat. Aku pamit ya Rim. Hari ini hari terakhir aku kerja. Tadi juga sudah pamit sama Mbak Iis. Ucapnya diiringi isakan. Rima menatap ke arah Tini saat wanita itu mengurai pelukannya. Ia lalu mengusap air mata temannya dan berusaha menenangkannya. Kamu pasti dapat kerjaan lebih baik, Tin. Semangat. Komunikasi jangan putus ya. Janji? Janji Rim. Aku ke depan dulu ya. Rima merespon dengan senyum. Ia menatap Tini yang melangkah ke arah depan dan kembali mengalihkan pandangannya pada meja dan bangku kayu tempat mereka menikmati makan siang. Seperti yang Tini ucapkan, tempat mereka makan bersebelahan dengan ruangan rahasia yang selalu terkunci. Terkadang aroma bangkai memang tercium, tapi hanya sebentar. Berganti dengan bau garu. Begitu bos perempuan mereka masuk, entah apa yang ada di ruangan itu, tapi saat bau itu tercium, selera makan hilang seketika. Baru saja ia duduk dan membuka bekal, terdengar bunyi derit pintu terbuka. Rima menoleh dan melihat sekilas bos perempuannya keluar dari ruangan itu dengan buru-buru. Rima mencoba acuh, tapi saat ia akan mengalihkan pandangannya, tanpa sengaja ekor matanya menangkap sesuatu. Seorang gadis turut keluar dari ruangan mengikuti bos perempuannya itu. Rima tertegun karena wajah gadis itu seolah tak asing dan seperti pernah melihat rupa itu. Sosok yang bergerak cepat itu mengingatkannya pada sesuatu. Kenapa wajahnya amat mirip dengan Murni, calon istri Galang yang sudah meninggal? Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Pesugihan Air Mayat. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.